cara kita menikmati konten di abad 21 ini udah berubah gitu ya. Nah, yang mana kalau kita lihat di zaman dulu gitu kan, informasi itu kan satu arah gitu ya. Misalnya kayak radio, televisi itu kan kita suka ataupun enggak, ya kita nggak punya banyak pilihan. Ya kita hanya nerima kan satu arah informasi itu ya dijejeli lah istilahnya kalau bahasa Jawanya mungkin ya. Dan di abad ke-21 ini kan udah berubah gitu kan. Informasi yang kita konsumsi itu udah bisa dua arah. Ketika ada satu fenomena, satu konten, misalnya kayak di YouTube, kita kan bisa langsung menanggapi gitu ya. Komunikasi itu udah bisa dua arah. Atau misalnya ada kayak penyebaran berita bohong gitu kan. Kita kan langsung bisa komen bahwa untuk bilang bahwa itu nggak bener gitu kan. Jadi bisa langsung gitu kan. Dan ini pun bisa ternyata berdampak terhadap perilaku kita gitu ya. Terhadap khususnya ya untuk generasi zaman sekarang karena itu berdampak terhadap perilaku karena kita itu terbiasa untuk dua arah gitu kan karena udah bukan zamannya lagi kita itu didikte dijejeli hanya satu arah gitu kan kita pun punya pemikiran kita sendiri gitu kan dan ini berdampak juga terhadap dunia kerja pastinya karena angkatan kerja ini kan anak muda gitu jadi memang para pemilik perusahaan para bos itu sebetulnya harus paham juga dengan fenomena ini. Walaupun sebenarnya gitu kan harus dua arah juga generasi muda pun harus mau paham juga kan pola pikir orang yang dulu juga gitu kan kalau mereka memang dididiknya dengan seperti itu kan ya semi-semi militer lah gitu kan karena selalu harus nurut selalu harus patuh gitu kan sementara di dunia yang hari ini kan nggak mesti begitu lagi ya terutama di perusahaan startup misalnya dengan hilangnya seragam misalnya kan udah nggak ada seragam kalau masuk kantor dan nggak ada sekat-sekat juga di kantornya gitu jadi bebas ngeblend gitu kan ya udah nggak ada apa ya istilahnya struktur itu nggak terlalu nyata gitu nggak terlalu terpampang di depan mata kita gitu kan mana yang jabatannya lebih tinggi atau lebih rendah itu ya udah ngeblend aja jadi satu karena biasanya ya di perusahaan startup itu yang menang adalah ide terbaik gitu nggak peduli dia itu berasal dari mana gitu kan dari karyawan yang bawah yang muda yang tua kalau idenya bagus ya bagus aja gitu nggak ada lagi kayak dulu misalnya kan. Nah, kalau ini ide dari bos pasti benar gitu kan. Kan nggak gitu juga. Kalau dulu kan mungkin itu terjadi kan. Dan akhirnya apa inovasi bisa mati kalau kayak gini kan. Kita terjebak pada kepura-puraan lah ya. Karena itu ide di bos ya kan. Ya begitulah. Kita akhirnya oh ya bos bagus gitu kan. Padahal nyatanya gitu kan. Dia itu harus di apa ya disebutnya didiskusikan, dimasak bareng lah istilahnya. Di brainstorming ide satu itu didiskusikan bareng, dicari kelemahannya, dicari kelebihannya, dan dari segala sisi gitu kan, semua dilibatkan gitu kan. Misalnya kayak Angga Sasongko di Pisinema gitu kan. Bahkan dia pernah bilang, mungkin nggak gitu ya, kalau perusahaan dia itu memproduksi film yang dia nggak suka. Mungkin-mungkin aja kan ya, asal divisi-divisi yang lain setuju, sepakat, semua metrik terpenuhi gitu ya, itu bisa aja terjadi gitu kan. Artinya apa? Ini udah decentralized lah istilahnya. Jadi bukan berpusat pada satu orang lagi, tapi udah itu decentralized, dipisah, dipencar gitu kan. Objektifnya adalah yaitu ide terbaik lah yang harusnya menang gitu kan.